Saudara-saudari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bertemu kembali dalam renungan firman Tuhan pada hari ini, tanggal 15 Februari 2024. Sebelum kita renungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Terima kasih dan puji syukur bagimu Tuhan, atas kasih penyertaan-Mu sepanjang malam yang telah kami lalui sehingga kami boleh menyambut hari yang baru ini. Saat ini Tuhan, sebelum kami melakukan aktivitas kami pada hari ini, kami akan terlebih dahulu merenungkan firman-Mu. Berikanlah hikmat dan pengertian bagi kami untuk dapat memahami kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudari jemaat yang dikasihi Tuhan, nas firman Tuhan yang ditetapkan bagi kita pada hari ini, hari Kamis tanggal 15 Februari 2024, diambil dari kitab Yosua pasal 22 ayat 5. Demikian firman Tuhan. Hanya lakukanlah dengan sangat setia perintah dan hukum yang diperintahkan kepadamu oleh Musa, hamba Tuhan itu, yakni mengasihi Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, tetap mengikuti perintahnya, berpaut padanya dan berbakti kepadanya dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudari jemaat yang dikasihi Tuhan, inilah penggalan cerita kisah umat Israel setelah mereka berdiam di tanah Kanaan di bawah pimpinan Yosua. Tuhan telah memberkati mereka dan memberikan bagi mereka tanah perjanjian. Tuhan telah memberkati mereka. Dan ini adalah pesan Yosua untuk umat Israel, khususnya yaitu orang Ruben, orang Gad dan suku Manase yang telah memasuki tanah Kanaan pada waktu itu. Pesan ini tentunya memiliki arti yang sangat penting dalam kehidupan umat Israel. Setelah mereka diberkati oleh Tuhan, Yosua mengingatkan mereka bahwa mereka harus mau melakukan dengan setia segala perintah dan hukum yang diperintahkan Tuhan kepada umat Israel yang disampaikan melalui Musa di waktu yang telah berlalu. Saudara-saudari jemaat yang dikasihi Tuhan, pesan ini kini berkumandang di tengah-tengah kehidupan kita sebagai orang percaya di era modern ini. Pesan yang sama kepada umat Israel juga kini diingatkan kembali sebagai orang-orang yang telah dipilih Tuhan dan diselamatkan oleh Tuhan Yesus Kristus melalui pengorbanannya dan kematiannya. Kita umat percaya di dalam Tuhan Yesus di masa-masa sekarang ini, di masa-masa menjelang akhir zaman ini, diingatkan kembali untuk melakukan dengan setia segala perintah-perintah Tuhan, segala pesan-pesan Tuhan. Terutama kita orang Kristen diingatkan kembali untuk mengingat pesan-pesan firman Tuhan Yesus yang disampaikan lewat Injil. Oleh karena itu, mari saudara-saudari jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita kembali dengan setia melakukan kehendak Tuhan, mengasihi Tuhan Allah, hidup menurut jalan-jalan yang telah ditunjukkannya, mengikuti perintahnya,
dan tetap berpaut padanya, bahkan berbakti pada Tuhan dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa. Inilah pesan nas firman Tuhan untuk kita pada hari ini. Mari Bapak, Ibu, Saudara-saudari jemaat yang dikasihi Tuhan, ini adalah waktunya untuk merenungkan kembali sejauh manakah hidup kita sebagai orang percaya telah melakukan perintah Tuhan dengan setia, menjalankan hukum-hukumnya dengan setia. Dan juga apakah kita mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati kita, dan maukah kita telah berjalan di jalan yang telah ditunjukkannya? Apakah kita mengikuti perintahnya? Apakah kita tetap berpaut dan berbakti padanya dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa? Mari setiap pribadi Kristen merenungkan jalan hidup yang telah kita tempuh selama ini. Kalau kita menyadari bahwa kita tidak ataupun belum melakukan ini dengan sempurna, inilah waktunya kembali untuk kita mau hidup mengikuti perintah-perintah Tuhan. Sebab janji-janji Tuhan indah bagi setiap orang yang mau melakukan kehendak dan firman Tuhan. Jelas sekali bahwa Yesus Kristus banyak telah berpesan, telah banyak memberikan nasihat firman kepada kita di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Karena itu mari Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagaimana umat Israel diingatkan kembali di masa lalu, hari ini kita kembali diingatkan oleh firman Tuhan. Yesus Kristus telah menyampaikan firman-Nya kepada kita. Firman-Nya begitu indah untuk menuntun hidup kita, mengenal jalan-jalan yang dikehendaki Tuhan. Mari Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita mengingat firman Tuhan, saya coba angkat apa yang telah disampaikan oleh Tuhan Yesus di dalam khotbahnya di bukit, firman-Nya yang telah berkumandang di dalam kehidupan kita. Kalau kita mengingat apa yang dikatakan Yesus dalam Matius 5, dimulai dari ayat 3 dikatakan demikian. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang punya kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan sorga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di sorga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, janji Tuhan bahwa kita akan mengalami bahagia jika kita mau melakukan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Mari jangan putus asa, jangan menyerah, jangan lalai. Sebab janji Tuhan hidup berbahagia di tengah dunia ini, bahkan janjinya bahwa kita akan sampai pada kehidupan sorga yang abadi ketika kita mau setia dan taat pada kehendak Tuhan. Berkatnya melimpah atas kehidupan kita, bahkan hingga akhirnya sorga dapat kita masuki karena kita telah taat akan firman dan kehendak Tuhan. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa atas karunia-Mu telah mengajar kami dengan firman-Mu pada pagi hari ini. Biarlah itu menjadi pegangan hidup kami. Hari ini kami akan melangkah Tuhan, menjalankan aktivitas kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur.